Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan SAK etap akuntansi sewa. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, ini saya ada beberapa bingkisan. Ini jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 peserta. Ini jumlah ada 21. Oh iya. Ada 21. Jadi semuanya seharusnya mendapatkan bingkisan ini. Oke, jadi kalau yang sama sekali nggak dapat, artinya apa tuh? Nah, bukan beruntung, karena nanti yang mendapat ini yang pertama adalah yang paling banyak nanya, yang kedua yang paling banyak menjawab, yang ketiga, ini saya ada beberapa slide sampai 50, pastinya kan ada contoh soal, ada jawaban, ada teori-teori yang saya masukkan. Jika kalian bisa menemukan, mungkin saya salah ngetik, Pak itu harusnya 500, Pak itu 700. Nah, koreksikan masukan itu akan mendapatkan bingkisan. Bingkisan ini sudah saya tulis ada 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 21 ya. Tapi nomor 1 sama nomor 3 sudah di take out. Jadi di rumah sudah diambil sama anak saya. Jadi bungkus rapi. Kita tertarik dengan juga. Dan nanti setelah tanya jawab, ada yang jawab dapat, saya nggak akan memberikan langsung. Kita tulis di sini nomor 1 siapa yang jawab ini. Nah, nanti dibagikan pada saat akhir acara. Oke? Nah, itu. Next. Sewa. Secara umum apa sih sewa itu? Coba Andre. Sewa yang timbul terhadap guna Sewa. Sewa. Biasanya nyewa nggak? Nyewa Iya. kendaraan, nyewa apa sewa? Secara umum deskripsi pengertian yang kalian pahami terkait sewa. Terus, simple Andre. Sewa adalah satu barang, ada pemilik barang, ada peminjam kan? Jadinya apa? Kalau agak sulit mendeskripsikan, baca ini sudah ada tuh. Oke? Sewa adalah suatu perjanjian di mana lesor memberikan hak kepada lesi. Untuk apa? Untuk menggunakan suatu aset atau barang selama artinya ada barangnya, ada lesinya, ada lesornya, ada perjanjian asetnya, perjanjiannya yang terakhir ada periode waktunya. Oke. Nah, sekarang untuk pemahaman kita sama-sama dulu nih. Lesor itu apa? Nyewain. Nyewain. Punya barang. Lesi? Jadi nanti akan ada bahasa lesor lesi, jangan sampai tertukar. Oh, lesor itu menyewa, padahal dia adalah sewa yang meminjamkan, yang pemilik barang meminjamkan untuk disewakan. Oke, yang disewa apa? Macam-macam. Bisa peralatan, kendaraan, rumah, tanah, dan lain-lain. Next. Nah, sewa secara umum, secara PSAK itu terbagi dua. Apa Happy? Sewa operasi. Sewa operasi itu apa? Sewa operasi itu untuk untuk kelangsungan perusahaan apa? Sewa pembiayaan? Kalau untuk modal. Enggak. Betul apa tidak Rizky? Tidak tahu. Ini. Secara umum PSAK baik di etap maupun di FRS, baik di etap itu di bab 17, ingat tidak? Etap itu membahas sewa di bab 17. Sementara PSAK yang terbaru di PSAK 3 sebelum 73 itu 30. Nah, ya. Baik di etap ataupun di sewa umum dibagi dua ya. Sewa operasi dan sewa pembiayaan. Ini secara umum yang tadi kita sudah bahas gambarannya apa itu tanggal sewa. Lalu dibagi dua, sewa operasi, sewa pembiayaan. Apa itu sewa operasi? Apa itu sewa pembiayaan? Sewa operasi itu operating lease, ya betul bahasa Inggrisnya. Sewa pembiayaan adalah finance lease. Nah, tadi kita sewa operasi.
Kapan itu dikatakan sewa operasi? Kapan dikatakan sewa pembiayaan? Suatu sewa diklasifikasikan, ini kita ingat ya, masih membahas terkait etap. Nah, etap ini dulu sama persis bunyinya dalam PSAK 30. Nah, sekarang itu sudah berbeda. Ini bab 1 ini kita masih membahas terkait di etapnya. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial. Nah, ini kuncinya adalah mengalihkan secara substansial. Apa yang dialihkan? Seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset. Lalu apa itu sewa operasi? Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko suatu kepemilikan aset. Jadi pembiayaan apa lan? Kuncinya tidak mengalihkan seluruhnya secara substansial. apa yang dialihkan? Manfaat risiko kepemilikan aset. Operasi Tidak mengalihkan. ini masih di situ. Ingat-ingat apakah dia mengalihkan secara substansial seluruh manfaatnya atau tidak? Lalu suatu sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi tergantung pada substansi transaksi daripada bentuk kontrak. Nah, ini adalah ada di SAK itu substance over form. Jadi lebih kepada substansinya, isinya yang terjadi dalam suatu sewa tersebut. Oke, next. Nah, ini. Tadi kita sudah membagi pembiayaan operasi. Jika mengalihkan adalah pembiayaan, jika tidak mengalihkan adalah operasi. Lalu apa klasifikasinya kita bisa menyatakan itu mengalihkan secara substansial, kita kategorikan sebagai pembiayaan? Ingat 5 pokok ini dalam etap 5. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi salah satu hal berikut. Cukup salah satu dari 5 ini. Salah satu. Salah 2 lebih bagus. 3 kan? Kalau salah satu berarti 4. Oke. Yang pertama tadi sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Ada opsi untuk memiliki. Mengalihkan kepemilikan, ini kuncinya. Oke. Yang kedua, lisi mempunyai opsi untuk membeli. Yang pertama sudah jelas mengalihkan kan? Yang kedua punya opsi dia. Untuk apa? Untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, gitu, pada akhir masa sewa biasanya kan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang dapat dilaksanakan. Misalkan kita sewa 5 tahun. Sewanya kendaraan lah, 1 bulan 5 juta. 5 tahun, nanti pada akhir tahun kelima kita dapat membeli itu dengan harga rendah, lebih rendah 10 juta atau 5 juta. Nah, ini kan bisa dilaksanakan. Oke. Tapi kalau pada akhir tahun kelima kita harus membayar 100 juta, opsinya kan bisa meragukan kan. Artinya kemungkinan untuk dilaksanakan menjadi rendah. Yang ketiga, yang pertama tadi mengalihkan kepemilikan, yang kedua opsi, memiliki opsi. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan, yaitu masa sewa sama atau lebih dari 75% umur ekonomis aset sewaan. Etap menyebutkan nih 75% masa sewa nih ya, 75% dari umur ekonomis aset sewaan. Etap. Tapi kalau di PSAK 70 itu tidak menyebutkan persentase. Dia hanya menyebutkan lebih besar masa sewanya dibandingkan masa manfaatnya. Contohnya, bisa ada yang bisa ngasih contoh? Masa sewa, masa umur ekonomisnya 5 tahun, dia makanya 4 tahun. Ya. Kalau masa sewanya 5 tahun, dia pakai 2 tahun? Belum. Ya. Artinya masa sewa 75% dari masa manfaat dari barangnya. Oke. Artinya dari masa manfaat barang yang 5 tahun ini, sebagian besar kita yang memanfaatkan. Nah, sehingga itu bisa masuk dalam klasifikasi aset pembiayaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan. Kuncinya adalah
pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan. Maksudnya apa ini? Coba ayo, maksudnya apa ini? Pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan. Jadi pembayaran sewanya harus lebih dari nilai wajar dari asetnya itu Pak. Contohnya gimana? Contohnya sewanya tuh 100 juta. Ya. Sedangkan nilai wajarnya itu 90 juta. 9 juta. Tadi berapa sih Pak? Tadi aku bilang berapa? Bebas. 90 juta Pak. Ya. Misal nilai wajar kendaraan 100 juta 5 tahun. Kita nyewa setahunnya 20 juta atau 17,5 juta lah. Sehingga 5 tahun itu akan menjadi 90 sekian. Nah, mendekati kalau sampai 90% dari nilai wajar asetnya itu masuk ke dalam klasifikasi sewa pembiayaan. Oke? Ingat ya, kunci-kunci yang diwarnain ini. Ini adalah klasifikasi dari kenapa dia bisa masuk kategori sewa pembiayaan. Cukup salah satu dari 5 ini. Yang terakhir, aset sewaan bersifat khusus dan di mana hanya leasing yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material. Ini khusus. Asetnya khusus dan hanya leasing yang bisa menggunakannya. Artinya penguasaan betul-betul dari si leasing. Oke, 5 ini ditangkap, dipahami betul-betul. Siap? Bisa Pak. Ya, Mas. Kalau misalnya rumah, harga rumah sih rumah dengan tanah ya. Itu sudah 90% kita sewa gimana? Sudah Apa masuk di sini? Masuk Pak. 90% dari nilai si aset tersebut itu masuk dalam klasifikasi sewa pembiayaan. Ya. Oke. Andre? Dan gimana? Salah? Kan tadi kalau sewa pembiayaan itu dia mengalihkan seluruhnya secara substansi terus ada termasuk resikonya ya. betul. Berarti seluruh kayak biaya perawatan juga seluruhnya ditanggung sama si leasing. Apalagi kalau ada statement begitu, termasuk biaya perawatan menjadi tanggungan si leasing. Sudah punya opsi beli juga, punya bisa secara substansial masa manfaatnya bisa dimanfaatkan sama dia penggunaannya. Sudah jelasnya masuk dalam klasifikasi sewa pembiayaan. Artinya salah satu dari sini saja sudah bisa terpenuhi, itu masuk ke dalam sewa pembiayaan berdasarkan SHK 2017. Oke. Apa 5 ini tadi? Yang pertama, Pengalian kepemilikan. kedua, Mempunyai opsi jadi untuk membeli atau tidak. ya, Yang ketiga, apabila masa sewa sama dengan lebih dari 75% masa ekonomis, misalnya nyicilnya itu lebih dari 75%, misalnya masa ekonomis asetnya itu 5 tahun, kita nyicilnya 3 tahun setengah masuk ke situ. Terus kalau misalnya yang kedua itu kita nyicilnya sebenarnya perhitungannya lebih besar, lebih kecil sedikit daripada penyusutan aset per tahunnya. Apabila nilai sewanya lebih segitu loh pokoknya. Yang kelima, hanya yang penyewa yang menyewa tersebut yang hanya bisa menggunakan proses dari sisi barangnya. dari sisi barangnya. Ada. Lalu akuntansi sewanya masih terkait dengan sewa pembiayaan. Oke, bagaimana sih terkait dengan sewa pembiayaan ini dari sisi leasing dan dari sisi resort? Ini sudah saya pisahkan dua komparasi dia. Yang pertama, untuk leasing pada awal masa sewa ya, leasing harus mengakui hak dan kewajibannya. Jadi dia harus mengakui hak dan kewajibannya dalam sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu yang harus dibayar oleh leasing pada akhir masa sewa. Artinya apa? Pada awal masa sewa sudah ada kontrak, sudah diidentifikasi ini masuk sewa pembiayaan. Apa yang dia harus akui?
hak dan kewajibannya. Haknya itu apa? Asetnya. Berarti dia akan mencatat asesi labor. Kreditnya dia akan mengakui utang. Sewa pembiayaan. Oke, paham ya? Termasuk juga nilai residunya. Ya. Dalam arti sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu. Yang kedua, selama masa sewa berjalan 5 tahun tadi misalnya kan, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, setiap pembayaran sewa dia alokasikan sebagai angsuran pokok dan bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan. Kalau sewa operasi 5 juta tadi, itu dicatat beban sewa pada kas sebesar 5 juta, itu untuk sewa operasi. Kalau sewa pembiayaan 5 juta tadi harus dipisahkan. Berapa bagian pokoknya, berapa bagian bunganya. Misalnya tadi kita lihat perhitungan dulu contoh. Yang ketiga, list. Nah tadi kan kita sudah mengakui haknya yaitu aset. Sejalan dengan pengakuan aset di atas, maka di bawahnya harus kita akui juga penyusutan aset sewaannya. Oke? Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa aset misi akan mendapatkan hak kepemilikan pada hasil sewa, maka aset sewaan harus disebutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek. Nah ini kalau tadi sudah jelas hak kepemilikannya akan menjadi hak milik misi, itu adalah masa penyusutannya sebesar masa manfaat asetnya. Tapi jika tidak ada kepastian kepemilikan, tapi kalau secara klasifikasi tadi kita sudah masuk dalam sewa pembiayaan, tapi tidak ada kepastian nih di masa depan nanti apakah akan menjadi miliknya apa enggak. Nah ini yang harus menjadi dasar penyusunannya adalah selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewaan dengan umur masa manfaatnya. Contoh, tadi sewanya 4 tahun, masa manfaatnya 5 tahun, tidak ada kepastian nih pada hasil sewa akan kita ambil atau tidak. Berapa masa manfaat yang harus kita hitung? 4 tahun. Oke. Ini dari sisi itu apa tadi? Penyewa. Oke. Lalu dari sisi penanaman neto dalam aset yang disewakan harus diperlakukan sebagai penanaman neto sewa. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang. Kalau tadi kan kita mengakui kewajiban. Dari sisi di sininya, dari sisi restorannya kita mengakui piutang. Sama ditambah nilai residu yang akan diterima pada masa sewa mengelola. Yang kedua, selisih antara piutang sewa ditambah nilai residu dalam harga perolehan yang disewakan diakui sebagai pendapatan sewa yang belum diakui. Yang ketiga, pendapatan sewa yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atas penanaman neto sewa. Ini teorinya, nanti secara praktek kita praktekkan. Yang penting ini ditangkap dari sisi dia harus mengakui aset dan kewajibannya. Lalu setiap pembayarannya harus dipisahkan pembayaran Pokok dan bunga. Yang ketiga, atas asetnya harus diamortisasi. Nih sebelum saya ini ada tambahannya lagi. Atas hak tadi kita mengakui penyusutan kan. Atas kewajiban kira-kira apa yang harus kita akui? Beban. Kalau aset sewaan dibeli sebelum berakhir masa sewa, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan aset kewajiban diakui keuntungan. Ini kalau sebelum berakhir lalu ada transaksi lain, inilah treatmentnya. Kewajiban sewa harus disajikan saat terpisah dari kewajiban yang lain, artinya tidak digabungkan dengan hutang usaha, hutang bank, tapi terpisah. Klasifikasi dia khusus untuk hutang leasingnya. Lalu apa yang diungkapkan? Leasing mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa harus dibayar selama masa sewa. Yang kedua, penyusutannya tadi. Yang ketiga, jaminan jika ada jaminan atas pinjaman tadi kan. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Yang kelima, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan ke perjanjian. Nah, ini standar lah pengungkapan dalam keuangan. Tapi harus menjadi perhatian. Kalau di neraca kita lihat, dia punya leasing. Pengungkapannya harus memenuhi ini perjanjiannya,
jumlah pembayaran sewanya, jaminannya jika ada. Oke. Dari sisi resor tambahannya, jika aset yang disewakan dijual kepada lisi sebelum berakhirnya masa sewa, ini sama sebetulnya dengan satunya, hanya saja ini dari sisi resornya. Maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto sewa pada saat penjualan dilakukan harus berlaku sebagai keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya. Nah, standar lagi jual beli aset, kalau ada lebih kurangnya akan menjadi keuntungan atau kerugian. Dari sisi resor, sama juga ini untuk pengungkapannya ada 4 hal. Yang pertama kebijakan akuntansinya, yang kedua jumlah pembayaran sewa sama dengan lisi, yang ketiga sifat dari jaminan, sama juga jaminannya harus diungkapkan. Yang keempat, piutang sewa yang dijaminkan kepada penggugat jika ada. Next. Contoh 1. Kita langsung contoh, oke? PT SHR menyewa mobil selama 3 tahun. Masa manfaat mobil tersebut adalah 6 tahun. Pembayaran sewa dibayar setiap tanggal 1 Januari senilai 48 juta per tahun. Sehingga total sewa selama 3 tahun adalah 144 juta. Nilai wajar mobil tersebut adalah sebesar 215. Pertanyaannya, transaksi ini masuk ke dalam sewa operasi atau sewa pembiayaan? Jika dianggap sewa pembiayaan, apa pertimbangan alasannya? Ayo coba. Ingat klasifikasi 5 yang pembiayaan, dan ini sudah saya masukkan juga di sini. Coba diidentifikasi satu persatu. Koperasi. Yang operasi siapa yang operasi? Yang pembiayaan. Pembiayaan. Oke, coba lanjut ke kertas dasarnya pembiayaan atau pemilikan. Apalagi ada di sini mah. Nggak apa-apa, dia masih biaya. Apa dasar dari cuma satu aja. Kalau mau operasi apa ya? Operasi. Operasi karena kan nggak ada itu cuma 50%. 184 dibanding 215 itu cuma 66%. Ya, kurang dari sini. Yang pertama hak kepemilikan Nggak ada. nggak ada. Yang kedua tidak ada fungsi. Yang ketiga cuma. Yang keempat tidak juga ya. Yang kelima tidak juga. Jadi ini kita simpulkan adalah next, contoh selanjutnya. Stop. Tadi sudah ada transaksi, sudah kita kesimpulkan kan? Ya. Berdasarkan analisa. Ini adalah sewa operasi. Nah sekarang jurnalnya. Ini jurnal sangat sederhana dan simple. Jadi bukan untuk senior, untuk para junior. Oke, coba Mirza. Oh soalnya. Nah, coba Lupa dibaca dulu. kalau baca dulu. Mirza sama Devita bikin jurnalnya. Nanti kita bandingkan jurnal yang dibuat Mirza apa, yang dibuat Devita apa. Nanti Rizky yang menilai yang betul siapa. Ini dapat hadiah ya. Hadiahnya nomor berapa ini? Nomor 2. Atas ujian nomor 5. Hadiah nomor 5. Itu di rumah itu. Di mobil ya, di Aisyah. Ya, consider terus ya nomor 5 di depan ya.
spesifik deh. Sewa ini sewa apa? Ada sewa DPR di muka, ada bukan sewa, ada sewa apa? Nah, lebih spesifik sama ini. Jarang-jarang Di sini. nyewa. Di sini. Nyewa. Oke. Oke. Satu aja di kita gimana? Ya nggak apa-apa. Ini kan. Ingat ya, sewa dibayar setiap tanggal 1 Januari, artinya di awal tahun. Oke? Selama 3 tahun sewanya. Januari, Desember. Tapi dibayar setiap tanggal 1 Januari. Nah ini saya buat dari yang paling dasar dulu. Ini kan transaksi dasar yang finalnya simpel ya. Baik kan? Gitu ya. Ini jurnalnya. Ini sudah diambil aja. Saya tanya dulu ke Devita sama Devita. Baiklah dulu ya. Sekarang saya tanya ke Devita dah. Mir, yang nomor 1 ini di jurnalnya kapan? Saat kejadian. Saat kejadian berarti 1 Januari ya. Ini jurnal kapan? Saat bayar sewa. Bayar sewa kapan, tanggal berapa? Januari juga. Siapa? Apa? Mau menambahkan atau memperbaiki atau ada jurnal lain dari apa? Nanti bantu. Dan Bisa. Ayo, cap. Itu sudah dapat 2 jawaban. Ini jawaban Devita. Ini jawaban Devita. Nah, jawaban Enak banget tangan gue. ya. Ini dasar-dasar dulu ini. Jawaban peristiwa dari maka. Ya kan kasih berapa bukan kasih pada saat kemarin. Dari muka. Artinya kalau ini belum paham betul, saya nggak akan beranjak kerja sama tiga. Nanti dibalik. Karena itu kan dasar kan? Dibalik. Kan menghilangkan yang utang. Ya kalau di atas, kalau dibalik utang kan, utang juga dibalik. Kalau utang ini kan Oh iya benar-benar. nggak kan dibalik utang. Iya dibayar di muka tapi utang. Kalau hari ini kan sekolahnya. Ini Pak, iya nggak tahu saya. Nanti menilai kan di sini.
Ini jurnalnya Icap. Cap. Iya, Cap. Cap udah dia cap. Jangan lupa cap. Kalau bener cap. Sekarang kita tanya Dewan Juri. Bapak Rizky. Jawabannya kita adalah beban sewa pada kas sebesar 48 juta. Dev, tadi saya mau tanya ini jurnalnya kapan, Dev? Tanggal berapa? 1 Januari. 1 Januari katanya Ki. Oke. Betul atau tidak betul? Betul. Betul. Oke, kata Rizky ini betul. Oh, ini harus saja. Sekarang saya tanyakan. Oh, ini dulu jawaban Mirza dulu. Jawaban Devita kata Bapak Rizky betul. Jawaban Mirza. Ada dua lagi. Yang satu diakui sebagai sewa dari muka sebesar 44 juta. Yang kedua diakui utang sewa sebesar 155 juta. Oke, ini saya tambahkan perjelas lagi ya soalnya. Pada 1 Januari SHR menyewa mobil nih terakhir dia perjanjian nih 1 Januari ya. Mau 2010, 2020 terserah 1 Januari. Selama 3 tahun masa manfaat aset mobil 6 tahun. Sewanya dibayar 1 Januari. Oke. Untuk per tahun 48 juta. Sehingga total sewa selama 3 tahun 154 juta nilai wajib mobil 215 juta. Jawaban Irza. Bapak Rizky gimana? Ini betul, ini betul. Tapi ini lebih lengkap Mirza. Oke, ini betul juga katanya. Ada 2 jurnal kan? Dan lebih lengkap. Iya. Oke. Sekarang ini sama ya? Oh, ini sama. Lalu ini tadi Mirza bilang ini di jurnal 1 Januari. Ini juga di jurnal 1 Januari. Sekarang saya tanya Icap. Cap, ini di jurnalnya kapan, Cap? 1 Januari juga. 1 Januari juga. Yang ini? 1 Januari Pak. 1 Januari juga. Sama-sama anak kos Pak, dia temenan itu. Di sini udah ada yang mau tambahkan? Sudah. Sekarang saya tanya Erlan. Kang Erlan. Ya. Dengan soal ini kita definisikan, kita sudah simpulkan ya, ini adalah sewa operasi. Menurut kita sebenarnya ini satu saja. Betul atau tidak betul? Kurang tepat. Kurang tepat. Nah, ini kurang tepat ya. Yang bisa Kurang tepat. ini sama juga. Saya kasih satu kesempatan. Siapa? Rian. Coba ya, punya jawaban berbeda atau sama dengan ini? Pak, saya mau ngubah bawahnya itu jadi utang Pak. Yang mana? Bukan Ini, itu, Pak. ini, Iya. ini jadi utang. Oke, ini jadi utang. Jawab ya. Utang. Gak apa-apa, dulu nggak apa-apa. Si apa mau merubah kan? Apa belum ya? Jadi kita mau merubah nggak? Enggak. Ini utang namanya utang sewa, ini utang sewa. Nggak apa-apa aja. Sebelum draft kita sampaikan ke klien, nggak apa-apa ini kita revisi. Ada kan maju punya jawaban lain atau sama? Kalau sama nggak usah maju. Sama. Udah, ini ada lagi yang lain nggak? Jangan saya kan ini dari tadi berdiri sendiri nih Pak. Oh, ini belum masuk kategori tuh. Pak, lihat dulu Pak. Lihat dulu. Coba apa? Punya jawaban lain atau sama? Enggak. Oke. Kalau ini Ini memang mana apa? dia kalau ini kan dia Mantap. apa itu? Lepek. Jangan isinya itu. Sampurna. Kamu bahas. Pokoknya isinya tuh hal yang sangat berguna dan nggak habis dalam satu hari. Kalian itu lupa. Berguna dan nggak habis dalam satu hari.
Buat risiko habis. Ah, iya. Oh, kok terlalu besar ini. Kamu bagus Pak. Dan saya nggak jualan rokok. Aku mau enggak. Oke, kurang lebih sama lah ya, tapi beda di di situ. Gimana lah jawaban apa? Kurang tepat juga katanya. Kurang tepat juga ya? Iya Pak. Pak kata Rizky? Betul. Betul. Ini betul. Ini betul. Astagfirullah. Karena dia kan dari awal ingin memiliki Pak. Bukan mau nyewa. Jadi kalau tempat coba saya tanya lagi, yang betul gimana? Jawabnya seperti apa? Kalau menimba rumah dan tempat gimana? Bapak, di 1 Januari Oke, itu sewa dibayar di muka pada kas sebesar 48 juta. oke ini ya. Ya Pak. Tapi jumlahnya 40. Terus? Teruskan 31 Desember itu beban sewa mobil pada sewa dibayar di muka pada 48 juta juga Pak. Tapi tanggal 31 tapi tanggal 31 juta. Ya, baru ya. Itu juga. Jadi ada 4 kontestan 1, 2, 3, 4 maju. Dan kata Dewan Juri 1 betul semuanya. Semuanya 4. Jadi berarti hadiah kita lihat dulu jawaban benar bagaimana. Keren. Nah inilah jawabannya. Berdasarkan lisi. Boleh soalnya belum tanya tadi ya. Iya. Kamu udah nyaman. Enggak, mereka booking ya Kak. Oke. Ini catatan lisi. Ini emang harus perlu kita ini ternyata pemahaman kita belum terlalu apa ya, belum terlalu betul gitu. Catatan ini. Rizky gimana Ki? Kata Ayu tadi 1 Januari 48. Jadi sewa dibayar di muka pada kas 48, lalu dibalik sama dia sewa dibayar di mukanya jadi beban ini jadi 48 jadi 0. Ya kita di Desember ini 1 Januari ini 1 Desember. Saya mau menangkap dulu nih seberapa bisa sampai oh iya gitu loh, sampai lupa oh itu kan gitu. Kalau masih ngamak-ngamak belum masih ini. Nah sekarang koalisi yang lain tadi ini udah nangkep belum? Coba soal menyewa mobil 3 tahun dibayar tanggal 1 Januari senilai 48 juta, dibayar 48 juta 1 Januari untuk 1 tahun ke depan. Berarti 1 Januari kita jual apa? Pada kas. Kenapa pada kas? Karena kita keluarin duit. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena biayanya Karena manfaatnya belum kita terima. Tahu nggak? Bener apa nih? Bayar kosan Bang Eru. Nah, 1 Januari itu sudah bayar. Tapi kita belum menikmati manfaatnya. Oke, sehingga belum menjadi beban. Kapan itu akan menjadi beban? Bulan. Boleh. Setiap tanggal laporan. Kalau laporan perusahaan setiap bulanan,
Afan secara ini mungkin saja nangkap tapi dia ragu dengan angka kayaknya. Selama 3 tahun terus. Padahal dibayarnya kan 1 Januari tinggal 48. Iya. 144 itu total untuk 3 tahun. Nezra gimana Mir? Kenapa Pak? Devita? Bicar? Oke. Nah benar ya. Sekarang saya rubah soalnya. Masa manfaat mobil 6 tahun, pembayaran sewa dibayar setiap tanggal 31 Desember 48 juta per tahun. Iya. Setiap tanggal 31 Desember senilai 48 juta per tahun dibayarnya. Ini kan 1 Januari, sekarang saya rubah 31 Desember. Bisa, Mir. Ya. Bisa. Tanggal 1 Januari apa yang kita jurnal? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaan sama dengan ini. Saya hanya merubah pembayaran sewa dibayar setiap tanggal 1 Januari kali ini ya. Nah, tadi itu yang betul adalah yang Ayu bilang. 1 Januari kita jurnal sewa dibayar muka pada kas. 31 Desember kita balik beban menjadi sewa dibayar muka 48. 1 Januari ini saya rubah menjadi 31 Desember 2000 sekian. Pertanyaan saya, tanggal 1 Januari apa yang kita jurnal? 1 Januari. Beban. 1 Januari. 1 Januari Beban sewa. Oke, saya tahu saya lupa. Tadi salah kan? Tahunnya. Ini 1 Januari 2010. Oke. Perjanjiannya 1 Januari 2010 nih kan? Ya. 10, 11, 12. Ya. 3 tahun kan? 1 Januari 2010. Ini saya rubah menjadi 31 Desember 2010. Pertanyaan saya, 1 Januari 2010 kan dia melakukan perjanjian sewa. 1 Januari itu apa yang kita jurnal tahun 2010? Bagaimana Bob? Kan jurnalnya udah 1 Tapi periode. nggak dibayar. Kan beda tadi 31. Kan baru perjanjian. Baru perjanjian Pak ya? Baru perjanjian kan. Udah bayar maksudnya entar di itunya bayarnya gimana? Beda. Udah ada manfaat. Kata Afan 1 Januari kita nggak jurnal apa Pak? Iya kan belum. Oke, lihat. Belum apa belum tahu. Belum ini Pak. Belum ada jawaban. Belum ada ini kan baru perjanjian. Oh, tahu. Ya betul. Pada 1 Januari belum ada jurnal apa-apa. Bentar pas diakui baru siapa. Nah sekarang kalau perusahaan menerbitkan laporan 31 Januari 2010, ini sama nih ya. Kita bayarnya Desember ya. Iya. Oke. 31 Januari 2010 perusahaan menerbitkan laporan. 31 Januari 2010 ada nggak yang kita jurnal? Ada. Apa? Beban Beban sewa ada beban yang masih harus dibayar. Iya. Betul gitu kan? Kan. Kita bayarnya 31 Desember, 31 Desember. Nah, ini. Jadi kalau kita paham mau dibulak-balik kayak apa juga soal. Boleh kan? Beban sewa pada beban yang masih harus dibayar. Masih besar. Berarti 48 juta dibagi 12 berapa ya? 4 juta. Pertanyaan selanjutnya. Sama nih, kita sama nih masih bayar 31 Desember ya. Dre, 30 Juni 2010 apa yang kita jurnal dan berapa nilainya? Jadi 4 juta. Kata Andre, dibayar pada kas. Bayarnya jurnalnya Ini saya belum mau pindah nih ya kalau ini belum paham. Jadi kan soal simpel nih. Ini cuma blok balik aja nih. Ya. Ini dari soal itu dibayarnya saya ubah 31 Desember 2010. Oke. Sama masih 48 juta tahun. Oke. Nah, tadi saya nanya Andre, 30 Juni 2010
Apa yang kita jurnal? Iya dong. Kalau belum dibayar tapi manfaatnya sudah kita terima, itu akan kita akui sebagai beban. Karena belum dibayar menjadi utang. Oke, paham semua ya? Paham. Coba deh kita 31 Juli 2010 apa yang kita jurnal? Itu tadi beban Iya. sewa pada biaya yang masih sudah. Iya. Oke, kita bayar 31 Desember 2010. Nah, sekarang tanggal ini apa yang kita jurnal pada saat tanggal ini? Apa? Siapa tuh yang ngomong? Kecap. Kecap. Berapa? Berapa kita? Apa? Biaya yang masih harus dibayar pada kas. Itu kalau bisa. Yang betul siapa? Kenapa? Apa yang betul? Soalnya di situ ada ngasih kembalikan kan beban udah diakui. Ya kan, tapi kas belum keluar. Berarti yang di bawah yang biaya yang numpuk itu dibalik. Karena kita tadi 1 juta, makanya saya tanya 31 Januari sudah jadi beban. Iya. 30 Juli sudah jadi beban. Terus 30 Juli sudah jadi beban. 31 Desember Ada yang Bayar biaya yang harus dibayar. Ada yang kasih nol. untuk 1 bulan. Oi. Oke. Udah nangkepnya ini kan sederhana nih. Ya. Oke ya. Oke. Nah ini dari sisi lisi. Ini baru satu soal baru di sini. Oh iya ini dikasih. Apa ditulis dulu kan? ditulis dulu. Kan tadi 4 nih kandidat. Saya ulangi lah. Kan 1, 2, 3, 4 kandidat 4 nih yang berdapat hadiahnya nih. Nah, majulah dia kandidat 1, 2, 3 Dewa Giri menilai. Ternyata salah semua. Yang dapat siapa? Gua dapat. Oke, nah sekarang untuk lesson. Nah, tapi hadiahnya masih ini nih. Ini belum ada dapat ini. iPhone 12 itu. Dari sisi lesson sekarang. Dari sisi lesson. Ini siapa aja boleh maju? Saya Boleh salah. berarti masih yang soal ini ya? Masih yang soal ini belum berubah, masih 1 Januari. Hah? Sedikit kalau ada. Langsung. Udah itu mah. Betul. Kasusnya ini tuh ya udah. Tanggal berapa? Itu pertama 1 Januari. Itu akhir periode. Itu 31 Desember. atau periode awal akhir tahun. Akhir tahun. Akhir periode itu 31 Desember, 31 Januari kan? Nah juga. 31 Desember ya. Begini kan lagi. Di kota. Benar nggak? Dari sisi lesson itu siapa? Itu lagi. Kurang. Oke, kurang nih. Ini kurang nih. Begini nih, bikin lama nih. Pendapatan Diterima dulu.
pemikiran yang berbeda. Jangan mentang-mentang kalian yang maju. Udah betul. Dia berani bilang salah. Mudah-mudahan karena belum panas aja tadi udah Ah, salah ya. ya. Mudah-mudahan Bagus nih kayak gini jadi ngantuk ya. Iya. Jadi harus digali lagi nih panas. Ini belum bicara diskonto loh. Ini baru perhitungan sewa sekian, tinggal udah ada angkanya semua gitu Yang kan. akuntansi ya. Belum di jurnal pajaknya. Dari tadi jurnalnya belum ada yang Pajaknya. Berapa pajaknya? Gitu ya. Sekarang ini belum masuk. Itu juga beda. Tapi sementara kita abaikan jalan dulu Pak. Jadi nggak bisa. Gila cepat bisa sini. Piutang sewa. Saya banyaknya karena terima kasih ada di Iya betul. Bukan berarti mati semua juga banyak. Kalau itu terjadi itu yang jurnal-jurnal tadi contohnya yang diaudit sama Happy itu sama Isap yang backside itu Wijayani Karkas itu jurnalnya gitu tuh. Bayar 3 tahun padahal dia bayarnya tiap tahun dia udah ngakuin uang kita. Itu berarti kan next. Yang tadi di sini udah pada paham semua kan? Kalau ada klien jurnal kayak tadi berarti dan tahu koreksinya gitu ya. Oke itu. Berarti besok kalau review masih ada salah gitu, Kasih aja. kasih aja ya. Bisa saya bagian sih sekarang. Piutang sewa pada pendapatan lagi ya. Iya. Ini dijualnya kapan Ki? Waktu perjanjian itu. Berarti 1 Januari Ki. Iya. Oke, sebesar berapa Ki? 96. Saya tidak menemukan angka 9. Sisanya dia dari 9144 dikurangi 48. Kasus Garuda ini mah. Oh ini Pembicaranya perlu dia beli. Advan banget ya. nggak punya pendapatan masa depan ya cuma sekarang. Iya sama kayak kasus Jauh loh. Apa sih? Nggak nyampe kita. Ini akuntingnya Garuda. Ini gimana sih ya? Saya Debetnya apa tuh debetnya? Piutang sewa Pak. Oh. Saya mau nangkap lagi dulu. Piutang sewa pada pendapatan 1 Januari. Niki, tadi sudah kita bareng-bareng pahami bahwa beban kita akui pada saat manfaatnya kita terima. Kalau beban manfaatnya pada terima kita akui dan pendapatan tapi manfaat ketika manfaatnya atau biasanya kita berikan. Ya. You punya jasa accounting service, jasa lu udah diberikan, walaupun belum dibayar, manfaatnya pendapatan. Ini kan 1 Januari 2010, baru ini Ki, baru kontrak, yes. Sudah ada belum? Kemudian manfaatnya. Iya. Belum. Terus kenapa diakui sebagai Waktu perjanjian saya. perjanjian? Iya. Salah ini. Ya. Pasti mantan aku tinggal ya. Belum tentu terjadi. Dan Erlang. Impor 12. Tapi disimpan. Oh, bungkusnya itu kan. Sebentar. Ada perintah, ada apa? BA-nya ya. Bisa terima. Yang ini belum, yang tadi yang 1 Desember. Biasanya. Tuh resornya. Ya, itu. Biar mana Bang? Sore itu. Kapan bahas? Ini baru satu, ada 10 contoh. Dasarnya biar paham dulu. Ya ini paham di sini. Karena saya khawatir ketika dia mendapat jurnal ini, mungkin jurnalnya. Ragu-ragu karena mereka. Dari sisi 1 Januari 2010 kita jurnal tadi sudah paham ya. Sewa di muka pada kas sebesar 48.
Kenapa kita akui sewa dibayar di muka? Happy, kenapa? Karena belum kita manfaatkan. Manfaatnya belum kita terima, maka masih sewa dibayar di muka. Pada 30 Juni 2010, ini masih di kita bicara ya. Kita jurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kenapa kita akui beban sewa apa? Karena sudah Manfaatnya sudah terima. Sebesar berapa? 48 juta dibagi 12 karena waktu akan per tahun. Setahun itu 12 bulan, maka dibagi 12. Juni itu Januari, Februari, Maret 6 bulan kali 6. Hasilnya 24. Pertanyaan saya 24 ini benar apa enggak? Benar. Tadi kan ingat nggak di awal? Iya. Awal oh salah Pak, harusnya 42. Iya. Oke. Sekarang 31 Desember kita jurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 24. Kenapa nilainya kok sama sama ini? Karena yang di atas sudah diakui. Iya. Oke, sekarang dari sisi lesor. Kalau sudah menjurnal kas pada pendapatan di muka sebesar 48. Rizky, kenapa itu pendapatan di muka? Karena bukan pendapatan aja sih. Ya? Karena belum dimanfaatkan aja Pak. Belum dimanfaatkan karena ini dari sisi lesor nih. Kalau tadi kita bicara dari sisi risi, karena kita belum menerima manfaatnya. Kalau dari sisi lesor berarti betul. Lalu 30 Juni kita jurnal pendapatan di muka pada pendapatan sewa sebesar 24. 24 itu dari mana? Cak. 24 tuh Pak 48 bagi 12 ke 6. Kenapa dibagi 12? Karena 1 tahun 12 bulan. 12 bulan. Terus dikali 6. Iya, Kenapa dikali 6? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bulan Desember kita jurnal pendapatan minimum pada sewa pendapatan. Nah, ini Desember kenapa pendapatan sewa lagi? Ini kenapa pendapatan sewa ini kan pendapatan sewa. Desember akhir tahun nih kita jurnal ini Desember. Sewa setahun Pak. Ya, kenapa dijadikan sebagai pendapatan maksud saya? Di akhir bulan ini, di akhir tahun ini. Kenapa? Why? Karena manfaatnya dapat kita berikan seluruhnya seperti apa itu. Kita paham ya? Oke. Ini karena manfaatnya sudah kita terima, ini karena manfaatnya sudah kita berikan untuk mendapatkan pendapatan. Oke, nah. Ini juga standar, cuman debitnya 1, kreditnya 1. Angkanya udah ada, udah nggak hitung-hitung segala macam. Ini sewa operasi, akuntansi yang standar umum dan simpel. Tapi masih banyak yang salah. Klien sering yang bilang poin tadi, salahnya apa? Ya aku semuanya tuh sebesar dari 144 juta dihapus semuanya. Dan kita sebagai auditor, iya betul. Itu kalau kasnya dibayar semua. Kasnya dibayar semua. Kan soalnya adalah soalnya kayak gini persis kayak gini, tapi klien nyatanya kayak yang tadi di depan ini loh, yang dibilang betul tadi. Oke, paham ya? Ini paham betul ya? Lengkap ya? Next. Contoh nomor 2. Reng. Ini nggak ada tuh bunga-bungaan, nggak ada tuh dari tabel-tabel gini. Standar simpel. Contoh 2. Pada tanggal 1 Januari, ini kayaknya tahunnya ya, 2010, oke. SHR melakukan leasing mobil selama 5 tahun. Masa manfaat mobil tersebut adalah 5 tahun. Pembayaran sewa dibayar setiap tanggal 31 Desember. Setiap tanggal 31 Desember. Setiap tanggal 31 Desember 2010.
perjanjiannya 1 Januari 2010. Bunganya 8% per tahun. Nilai mobil tersebut adalah 100 juta. Sebetulnya ini tadinya nggak ada nih tabelnya nih. Tapi Saya munculin supaya kita nggak bicara hitungan dulu, masih bicara final. Itu contoh ketiga baru kita bicara hitungan. Bagaimana menentukan ini berapa ini ibaratnya umumnya ini kita sewa mobil leasing udah ada angsurannya, kalau ada tabelnya kan. Jadi kita nggak perlu hitung lagi. Oke, ini pertanyaannya, contoh 2 ini merupakan sewa operasi atau sewa pembiayaan? Sewa pembiayaan. Jika dikatakan sewa pembiayaan, bagaimana analisanya? Apa pertimbangannya? Kenapa ini sewa pembiayaan? Dapat hadiah, hadiahnya mana? Oh, nomor 61 ke Ini bawah. 9. Bisa aja. Ayo, Poin 1 hak kepemilikan. Hendrik maju. Maju Hendrik. Ah, kan ingat lagi 5 klasifikasi. Dalam menentukan dia sewa operasi atau sewa pembiayaan, cukup salah satu dari ini sudah memenuhi sebagai sewa pembiayaan. Katanya nggak akan diproteksi. C3 masa sewa. Masa sewa nanti gue. Sama atau lebih? Sama atau lebih? Kasusnya lebih ada sama. Kan pertanyaannya sama dari semuanya. Berarti apa? sewa pembiayaan. Pembiayaan. Masa betul nggak apa yang Hendrik bilang? Ada yang mau nyalain nggak? Yang jawabannya. Biasa sih Rizky. Benar. Satu aja udah benar Pak. Iya betul. Yang penting kan 1. Jawabannya adalah Tidak. keren. Nomor 1. Sel. Oh iya ya. Berarti ini punya si. Nah sekarang kita bicara jurnalnya. Pak, tadi mengalihkannya ya? Ya. Kok mengalihkan? Pak? Di sini nggak ada. Saya melakukan leasing mobil. Leasing mobil. Leasing, Ya. Kita angkat secara umum aja lah Bu, kalau kita leasing mobil gitu kan. Minyak kita. Walaupun itu tidak, oke lah nomor 1 tidak ada mengalihkan Pak. Masa manfaatnya kan sudah ada. Oh itu enggak ada. Banyak mobil. Hendrik, simpan sih. Nah, sekarang jurnal untuk leasing. Pada 1 Januari di jurnal apa? Pada 31 Desember di jurnal apa? Kalau mau melengkapi 30 Juni misalnya silakan. 2010 ya, 2010. Oke, 2010. Hadiahnya yang mana Kim? Wow, ini Paramek cair ya. angin. Ayo, siapa yang maju? Pajaknya udah kayak gini ya. Ibarat kerja juga. Pas kapan dalam kerja udah. Tanggal 1 Kita masih standar masih menyampaikan pajak yang tadi disampaikan lagi. Karena biar pemahaman dasarnya dulu mantap. Oke. Andre, maju Andre. Oh, itu dulu.
Sebetulnya kampung itu mana hanya ada dari sini semua ini. Kita 5 tahun nih. Tahun pertama 2010 berarti kan 1 Januari bulannya apa? 31 Desember bulannya apa? Tahun kedua, tahun ketiga. Ini dari sisi misi dan sisi besok. Nanti yang maju ini dari sisi misinya dulu. Pembayaran sewa dibayar setiap tanggal 31 Desember senilai 25 juta. Bunga 8% dari tahun. 1 Januari ya Pak? 2010. Ya kan 2010. Pokoknya apa jurnal seharusnya yang dibuat 2010. Kenapa itu dibilang? 1 Januari 2010 apa? Bilang. 1 Januari 2010. Enggak. 31 Desember 2010 apa? Enggak. Ya Pak. 2 tahun dan 2 tahun ya. Selain dulu ini ada apa lagi? Kenapa? Pokoknya apa yang harus Saya Pak. 1 Januari 2010. pokoknya jurnal apa yang harus dibuat oleh isi tahun 2010. Oh, saya tadi mau ngasih lihat teorinya. Ingat teori tadi yang saya buat tabel komparasi Lisi dan Lesor. Ya. Pada awal Lisi mengakui hak dan kewajiban. Lalu dia mengakui apa lagi? Bunga Nah, yang pokok. ya. Lalu dia mengakui apa lagi? Amortisasi. Nah, lalu apa lagi? Bla 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 bla. Itu teorinya, ini prakteknya. Oke. Jangan salah saya dong. Ada abang sih walaupun salah sih gitu. Sampai di sini. Hah? Satu Januari 2010 apa yang diakui aset lunas dan liabilitas pembiayaan sebesar 125 juta rupiah. Ya. Itu udah dicoba di bunga pokok. Ini ayu. Halo Pak. Ada bunga. Masa keren. Masa mana tuh? Dia pakai itu ada. Ada. Boleh saya Perlu saya buat, perlu saya tariskan lagi lagi. Nggak usah. Saya mundur ya. Ini diklaim bisa upload. Oke, ini udah nangkep kan, udah bisa makan. Sekarang kita ke teori ini. Atas teori ini tadi tuh prakteknya tuh, yang operasi sudah selesai kan, ini pembiayaan. Di sisi Lisi, pada awal masa sewa, Lisi harus mengakui hak dan kewajiban. Sebesar berapa? Nah, tadi ajukan hak dan kewajiban, dulu saja aset hak guna, kita jangan ragu-ragu ayo. Nah, ini seluruh sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai resiko harga opsi jika ada. Harga opsi ini apa? Misalnya pada akhir tahun kita harus membayar lagi juta, kan? Ini teorinya. Ini tergantung kontrak ya Pak. Tergantung. Kalau misalnya yang tadi ada nilai residi itu tadi ya. Kalau ada kita masukkan, kalau tidak saya. Teori yang kedua,
Pembayaran yang dilakukan atas sewa bulanan potongan itu harus dipisahkan. Berapa pokoknya, berapa bunganya. Oke? Yang pertama kita akui hak dan kewajiban. Yang kedua kita pisahkan pembayaran pokok dan bunga. Yang ketiga penyusutan. Amortisasi. Amortisasi karena sebentar penyusutan. Jadi kan Oke, nggak apa-apa. Selama belum kita kasih klien, kamu boleh. ini Ada senior. Pak, tabelnya Pak. Hah? Tabelnya. Oh, table. Ini oke, ini teorinya nih. Oke ya. Ada 3 tuh, hak kewajiban, pokok bunga, sama penyusutan. Nih, teorinya nih. Ini untuk prakteknya. Satu, udah, tadi kan. Nomor 2, walaupun agak lama, alhamdulillah sudah juga. Nomor 3, kita buka, jeng. Pak, 31 Desembernya. Oh, boleh silakan. Pertanyaan gue jadi aku Boleh minta, boleh minta. Pembayaran setiap akhir tahun sebesar 5 tahun ya, 5. Dari 25 ini sudah disahkan jelas pokoknya 17, bunganya 8. Nilai duitnya adalah 100. Total bunganya 25. Saya ulangi. Saya ulangi lagi teorinya tadi. Pada awal kita akui yang kedua pembayaran kita akui pokok dan bunga. Yang ketiga atas aset kita akui ingat tiga ini. Yang pertama di awal kita akui hak dan kewajiban. Hak itu aset. Atas aset tentunya ada penyusutannya. Atas kewajiban ada bunganya. ya kan ini semuanya ada bunganya. Ini bunganya bentukan siapa nih Pak? Perusahaan di sini Oh, perusahaan di sini. sudah ditentukan, kita nggak di sini cuma gitu. Tapi tentang tiga baru kita bicara hitungan. Nah, ayolah ini perkiraan yang pertama pada awal mahasiswa kita ini. Iya. Tapi rumah itu menjadi sebagai penambah aset. Teori tadi yang pertama pada awal masa sewa kita akui hak dan kewajiban. Berapa yang kita akui sebesar seluruh pembayaran ditambah nilai P3 ada. Mau dibukain lagi teori? Oh, enggak. Rusak. Yang punya leasing motor bisa dilihat itu. Nah, tuh. Ayo punya leasing motor, ayo. Oh, kalau itu mau tunai semua kok belinya, Pak. Ini
Ayo semua nih ya. Ini 31. Ini kapan, Ai? Itu juga 31 Desember 2010. Anu udah pertama aja. Ada lagi ya yang melengkapi ini? Yuk. Ya Pak, udah. Sudah cukup. 3 jalan nih. Cukup. Yakin? Rizky, mau nambahin sih? Nambahin. Apa review tambahin gitu kan? Ini jawaban ayo. Sekarang saya mau jawaban Rizky itu apa sih? Oh sama? Oh jawaban Rizky sama Melayu. Rizky sama Melayu. Nanti. Ini berapa ini? 17 ya? 17. Ada dokumen. Ini kan total hal ini dipakai. Salah? Oh ini bikin dulu ini. Baru aja nih. Nggak habis tuh yang di atasnya. Apa masih ragu-ragu ya? Pak, kita boleh ngomong. Oh boleh. Ayo. Tenang biar jangan takut salah. Ada Rizky yang selalu menjualkan. Liabilitasnya berapa 125 ya sih ada. Udah habis sisa liabilitas. Ada sisa. Ada sisa. Boleh itu di review mau diposting apa sebelum draft kita kasih kalian. Udah. Belum dikunci, belum posting apa enggak. Nanti total liabilitasnya dia itu cuma 100 ya. Kalau yang itu aja nggak habis ya berarti ya liabilitasnya. Oh iya benar. Kan debitnya cuma pokok doang. Iya Pak. Sedangkan kartu liabilitas awalnya Soalnya beban bunga seluruh kan. Nggak habis kalau aja seperti itu nggak turun. Kalau berjalan dia tahu. Tidak ada sisa. Beban ekstra juta. Saja. Yang kemarin Bebannya gede banget. belum dikunci kan? Belum. Oke. Misalnya 25, bebannya lumayan. Setengah 12 ini. Baru ada soal ini kan masih ada 8 soal. Iya. Juga sebat itu. Boleh. Banyak soal. Banyak itu. Teori soal. Boleh. Salah nggak apa-apa Pak ya? Hah? Salah nggak apa-apa. Boleh kita santai. Boleh. Nggak boleh. Oh. Ada. Ada yang mana saya? Bener? Tadi saya kan belum kunci ya. Kayak Boleh.
Mikir juga sama. Mau mana udah? Enggak, udah sore-sore itu Pak. Oh, mau maju. Iya. Ini mau ditambahin? Yang Jawaban berbeda? enggak, yang ada sama benar. Iya, ada ini. Ayo. Soalnya secara SKPTM nggak mengakui beban bunganya. Yang diakui beban bunga tunggakan. Iya. Ayo mau direview lagi? Udah Pak. Apa mau direview? Ya, udah. Oh, oke. Udah. Mau nambahin nggak jawaban udah? Meja perangkat. 1 Januari Merger mengakui aset bisnis sebesar 25 juta. Udah aja. Salah juga. Bisa. Saya kesentrol. Ayo benar. Ini kan 2010 deh. Buat yang 2011 kan. Kalau udah lagi benar buat 2011. Ya dong. Itu berarti yang kalau mulai. Yoi. Tapi kan langsung 31 Desember. Udah sekarang belum sholat ini. Salah ya? Salah ya? Hah? Belum. Nah tadi katanya jawabannya benar. Sudah paham kan ya? Oh benar nih Pak. Kalau udah paham kan, tinggal melanjutkan 2011 kan? Kita lihat jawabannya 2011. Ngakuin aja. Jawabin lagi ya nggak apa-apa, itu kan jawaban Anda. Hah? 2011 sampai 2011. Oke, udah. Desember langsung. Saya nggak butuh bunga. Kecap Pak katanya Pak. Oh iya, Dicoba ya Pak ya. Iya, betul. Salah nggak apa-apa Pak ya. Salah nggak apa-apa. Enggak, yang penting Oh siap. Hah? Bisa jawabannya. Kita kan mobil. Tapi kan mobil Pak. Oh iya benar. Oh iya. Dia punya alasan. Mobil kan ini mobil Pak. Setiap jawaban kita bukan kita punya alasannya.
Oke, jawaban dicap. Juga nama dengan jawaban. Oke, ya. Ini 2011. Dan papan kan gua. Oh ya, Cina ambil kan gua. Ya. Kalau kita lanjutin 2012, coba saya pengen tahu nih akan muncul lagi nggak nih? 2012 Cak. Kalau saya tanya Cak dulu Cak, ini tanggal berapa Cak? 1 Januari Cak ya? Iya. 2012. Pak, Ini mobilnya dihilangin aja Pak. Karena udah diakui 2010 Pak, 1 juta. tuh itu revisi nih. Revisi Pak. Revisi. Itu sama mantan. Enggak jadi. Nggak jadi Pak. Ini kapan Cak nih? Itu berarti tanggal 31 Desember Pak. 2011. Ini Sama. Ganggu dulu siapa? Berarti sekarang lagi. nanti contoh 3 kita akan bicara hasil Oh iya Pak, ini Pak, nilai ya ini dari Allah. pembayaran. Saya diam Pak, kenapa Kita Pak? akan bicara rumus bagaimana menghitungnya. Jurnalnya kita udah kuasain kan? Kita hitungan yang tadi contoh 3. Contoh 1 terkait jurnal operasi, contoh 2 terkait dengan surat pembiayaan, contoh 3 terkait dengan adanya nilai kini dari pembayaran yang dibayar di masa depan. Nilai kini, gini simpelnya gini. Selama 5 tahun, nilai yang kita bayar adalah 125. 25. Ini 125 nilai kapan? Nilai itu depan. Depan kan? Kita mengakui aset sekarang itu harus dengan nilai yang Sekarang nilai sekarang gimana? 100 juta. Nah, kalau ini kan sudah ada angkanya kan? Ya. Kita akan bagaimana menghitung nilai kini. nilai ininya berubah gitu Pak. Bukannya berubah, tapi bagaimana menghitungnya? Nilai nilai kini itu apakah Menentukan ada nilai kininya. estimasi itu gimana? Salah satu faktornya adalah Bunga. dan ini waktu. Oh, bunga dari bunga. Bunganya dari mana? Dari
perjanjian. Kalau perjanjian tidak menyebutkan, dia menyebutkan sewa sekian selama 5 tahun. Ya kita sewa aja bunganya berapa nih? Kita pakai bunga yang berlaku di pada masalah itu. Pasar. Pasarnya ini tergantung kita pakai bank apa gitu ya. ini diskon ya? Iya diskon kan diskon kan. Harus BI. Ini nilai masa depan nilainya berapa nih? Kalau ini sudah ada nilainya kita akan menghitung. Kalau nanti pada saat praktek kita cuma melihat ada sewa truk selama 5 tahun. Klien menjual beban sewa ada berapa? Kita kan menganalisa. Oh masa manfaat truknya 6 tahun. Berarti masa sewa pembiayaan. Yang perbaiki tadi mana sama Ayu? Lalu bagaimana kita menentukan nilai ini? Nah, kita bicara di contoh soal nomor 3. Ini kita masih bicara jurnal terkait pembiayaan. Ini apa Cak? 2012 beban bunganya 5170, pokoknya 19, 25, justanya 20, 20. Bicara, Kebetulan cicilannya Pak 20 Pak. Dirubah kenapa Cak? Ya karena setiap tahun tuh sama gitu Pak. Tapi ini 20 Pak. Ya, saya Terus dari awal semester. saya panik. aku tadi panik ya. Ya. Gara-gara ada ya. Iya Pak. Ada dari sedikit. Andre, itu udah ada semua Andre ini. 10, 11, 12. Kira-kira jawaban Cap bener nggak? Jawaban Masa bener nggak? Nah sekarang membuat 2013 kita masih bicara dasar-dasar kita penjualan angka sudah ada temannya kalau kan itu nggak jawabannya. Tadi yang kata Bapak kontrak gimana bermanfaat itu bunganya pasar kan kalau dari kasus teman saya yang kemarin dia karena dia ada utang juga di Bank Mandiri Pak. Nah dia pakai bunga yang utang atas di Mandiri itu Pak, itu bisa nggak? Begini, utang Bank Mandiri ini kan misalnya utang untuk pembiayaan A sekian persen, untuk pembiayaan B sekian persen, utang untuk pembiayaan yang serupa dengan ini gitu. Oh harus selepas. Iya, yang sepadan. Tapi biasanya kalau untuk modal misalnya, bunganya paling berapa gitu kan? Ada untuk apa namanya investasi sekian. Jadi pakailah bunga yang sepadan dengan aset yang dihasilkan. Oh pembiayaannya harus sama gitu. Sudah harus sama tapi ya jadi selagi saya menurutkan. Nggak ada di kontraknya nggak ada dan juga masa sewanya dia apa dia cuma di kontraknya cuma 1 tahun, 2 tahun Pak, di kontrak cuma 2 tahun tapi dia sewa terus menerus Pak. Jadi kontraknya tetap 2 tahun tapi dia perpanjang terus gitu Pak. Itu yang kemarin bingung. Tadi yang kita bicara poin nomor 3 tuh kan. Yang di awal ini kan sewa pembiayaan adalah mengalihkan hak, sewa operasi adalah tidak mengalihkan hak. Yang poin 3 substance of home, substansi mengungguli kontrak mutunya. Kontraknya bicara cuma 2 tahun, substansinya tapi Ya terus menerus. berdasarkan pengalaman ya. Substansi itu mengungguli dari kontraknya. Walaupun bayarnya per tahun gitu Pak. Andre 2013 beban bunga 35 pokoknya 21. Oh, ini jurnal untuk apa nih? Untuk risir atau untuk besok? Risir.
jurnal untuk berisi. Ini sebelum kita buka jawabannya, sekarang jurnal untuk besok. Oke, Pak. Jadi saya cek dulu nih ya. Ayo, Rizky belum ada dari tadi. Untuk contoh 2 jurnal lesson 2010 1 Januari 2010 31 Desember 2010. Lagi benar deh. Oh iya, ini karena sudah mendekati zuhur, jadi ini ada sampai jam berapa nanti? Nanti kita balik lagi punya waktu 1 jam lebih. Cari jawaban. Ya, silakan. Pertanyaan nih Pak, satu lagi Pak. Kan di kontraknya 2 tahun nih Pak. 2 tahun terus menerus. Nah, perhitungan masa manfaatnya kita pakai masa manfaat berapa tahun? Tadi jika tidak dapat ditentukan Masa manfaatnya. oh iya, kami berganda. Mana yang lebih pendek antara Mobil kan? Masa manfaat. kita dari sudah ada semua tuh. Saya sambil sebelum kita istirahat, biar nggak ini saya sambil. Yang pertama sewa ada 2. Apa? Operasi. Sewa operasi itu Tidak Saringkan. sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan mempunyai 5 klasifikasi. Jika salah satu ini terpenuhi dikatakan sewa pembiayaan. Nomor 1 apa? Hak pembiayaan. Nomor 2 Memiliki sewa opsi. Nomor 5 Hak khusus. penggunaan dari aset yang khusus. Ini klasifikasi pembiayaan. Oke, sekarang kita masuk ke sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan akuntansinya adalah yang pertama pada awal masa sewa apa yang diketahui? Yang kedua sebesar senilai. Pembayaran. pembayaran. Yang kedua apa? Yang pertama adalah kita mengakui hak dan kewajiban adalah aset besar pembayaran tadi kan. Yang kedua tadi apa? Pembayaran ini dipisahkan antara Pokok dan Nah, yang ketiga Menyusulkan.